Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui tercengang oleh fakta bahwa dia tidak dapat merasakan kekuatan Nyonya Istana Misty Hall dan kekuatan wanita satu ini. Jadi saat ini, King Sui merasa seolah-olah dia baru saja membuka jendela lain. Puncak Martial King adalah jalan kesulitan yang tak ada habisnya. Apakah kamu sudah melampaui puncak Martial King? Tanya King Sui. Wanita bernama Huang King menggelengkan kepalanya dengan senyum dangkal. Aku tahu bahwa aku bukan tandinganmu, tapi aku masih ingin duel denganmu, ucap King Sui. Nada suara King Sui datar tetapi dengan kemauan yang sangat kuat untuk bertempur. Apakah kamu yakin? Ucap wanita itu. Ya, King Sui berkata sambil melihat ke dalam mata Huang King yang dalam, mempesona dan misterius setelah beberapa saat terdiam. Dalam hal ini, pedang dan bilah tidak memiliki mata. Aku harap kamu tidak menyesali keputusanmu, ucap wanita bernama Huang King itu. Mata Huang King menjadi dingin saat melihat King Sui. Wus boom, King Sui langsung mengeluarkan selembar kulit jimat kekuatan dewa, dan membantingnya dengan kekuatan sedemikian rupa. Gelombang energi spiritual segera menutupi tubuh King Sui. Mata Huang King berbinar, bersinar seterang rasi bintang di langit. Dia memandang King Sui seolah-olah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak melakukannya. King Sui perlahan mengangkat pedang biduk di tangannya. Dia mengangkat semua aspek kekuatannya ke batas tertinggi. Dia tahu bahwa makhluk abadi di depannya, yang dikenal sebagai pedang iblis, adalah salah satu orang paling kuat yang dia temui. Dia adalah lawan terkuat yang pernah ditemui King Sui hingga saat ini. Tebasan petir surgawi, Diamond Key. Kekuatan dan kecepatan King Sui saat ini dinaikkan hingga mencapai batasnya. Swoosh! Aura King-nya memancar dari tubuhnya dalam cincin konsentris di udara. Namun, wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi di hadapannya hampir tidak bereaksi. Pada saat ini, King Sui tahu bahwa kekuatan yang dia kuasai telah kehilangan keuntungannya. Dari pertarungan pedang singkat yang dia lakukan dengan wanita itu barusan, dia tahu bahwa segala sesuatunya tidak akan berjalan dengan baik untuknya segera setelah pedangnya dibelokkan oleh kekuatan Ki, yang mirip dengan kekuatan revolusi milik wanita itu. Bersiaplah, sambut seranganku. King Sui memberitahu wanita yang berdiri di depannya. Huang King mengangguk dan perlahan mengangkat pedang di tangannya. Swoosh! Aura tenang yang mirip dengan yang abadi, namun pada saat yang sama satu iblis berkobar darinya saat dia mengangkat pedangnya, tak terkalahkan. Itu adalah perasaan yang diberikannya pada King Sui. Wanita berpakaian sederhana berdiri di sana, pakaiannya berkibar meski tidak berangin. Hanya pedang di tangannya yang berkilau tidak simpatik dan dingin. Dia berdiri di sana di antara langit dan bumi. Wuslaash! Seolah-olah dia menyatu dengan alam. King Sui mengambil langkah maju dan berlari ke arah Huang King. Pedang biduk di tangannya menusuk. Ini adalah serangan pedang King Sui yang paling sempurna. Pedang yang menusuk. Wanita itu mengernyitkan alisnya yang indah. Dia benar-benar menggunakan teknik pedang dasar, gumam wanita itu. Kakinya yang halus bergeser ringan, dengan cepat menginjak 1 inci tanah di bawah kakinya. Tubuhnya menjadi lebih ringan seiring dengan gerakannya yang semakin cepat, dan kecepatannya juga meningkat. Wush slash! Pada saat yang sama, wanita itu menyerang dengan pedangnya juga. Duar! Serangan cepat dan gesit King Sui diblokir oleh wanita itu dengan sangat mudah. Wush! King Sui dikirim terbang. Dia sekali lagi merasakan kekuatan volusi pada pedang wanita itu. Tetapi King Sui telah mencapai tujuannya. Dia telah membanting kekuatan Ki-nya ke lawannya. Ekspresi terkejut melintas di mata cerah Huang King. Untuk berpikir bahwa satu kontak dari sebelumnya benar-benar dapat mengurangi kecepatannya secara drastis. Lebih buruk lagi, tubuhnya juga terasa jauh lebih berat. Bagi seorang kultivator yang kuat seperti dia,
Kecepatannya sekarang berkurang 20%, jelas bukan angka kecil. Inilah keindahan seni mengejar. Kali ini, wanita itu yang mengambil inisiatif menyerang. Aura ki yang dipancarkan oleh pedangnya menjadi lebih tajam yang mengancam. Bushwash. Kakinya yang kecil dan halus sekali lagi menginjak dengan ringan di tanah di bawah kakinya. King Sui mengamati bagaimana jalan yang dia injak hampir seperti gambar ikan yin yang. 8 trigram langkah menekan jahat. Wush slash. Pedangnya seperti bintang jatuh yang melesat melintasi surga, itu sangat cerah. King Sui yakin dengan kekuatan tubuhnya. Pedang gelombang keempat, teriak King Sui. Wush slash slash. Traang 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 traang. King Sui terpaksa mundur satu langkah setelah setiap serangan, sedangkan wanita Huang King ini, yang beratnya bertambah dan kecepatannya berkurang 20%, dengan agresif mendekatinya selangkah demi selangkah. Sulit dipercaya bahwa dia sebenarnya masih sekuat ini. King Sui tidak merasakan cedera apapun pada dirinya sendiri, tetapi dia merasa organ internalnya terguncang. Kamu benar-benar seorang kultivator yang aneh. Kamu memiliki campuran teknik acak, tetapi teknik itu sangat kuat, ucap Huang King menatapnya, tapi dia berhenti mendekatinya. Apakah ada banyak yang bisa mengalahkanmu di benua Green Cloud, ucap King Sui sambil menatapnya. Kamu mengabaikan kata-kataku namun memintaku untuk memberimu jawaban pertanyaanmu. Bagaimana Anda bisa menjadi sombong ini, ucap Huang King. Alis indah Huang King menyatu saat dia mendengus sedikit jengkel. Mendengar itu, King Sui terperangah. Dia tidak menyangka wanita seperti dia akan menjadi picik. Terlebih lagi percakapan di antara mereka juga tidak berjalan dengan baik. Apa yang kamu ingin aku jawab untukmu? Ya, aku memiliki teknik campuran acak. Adapun bagian yang kuat, aku menyadari bahwa aku masih memiliki jalan yang panjang untuk dibandingkan denganmu, ucap King Sui. Apa kamu selalu berbicara dengan gadis seperti ini? Ucap Huang King tersenyum dan melirik kedua wanita di atas punggung burung api. Meskipun itu adalah senyuman yang sangat elegan, itu bisa meresap ke dalam hati orang. Ini adalah senyum paling halus yang pernah dilihat King Sui. Senyum Chang Hai Mingyue membawa aura arogansi. Nyonya Istana Misty Hall dan senyuman Ye Jiangnya lebih terlihat dari dunia lain, sedangkan senyum Woyun Liu Li licik seperti rubah licik namun menggoda. Sekarang jawab pertanyaanku yang tadi, ucap King Sui tampaknya sangat terganggu dengan pertanyaan ini. Aku tidak tahu nomor spesifiknya, tapi aku tahu jumlahnya cukup banyak, jawab wanita itu. King Sui melihat kekacauan di sekitar mereka. Dia pada dasarnya telah membunuh mereka yang seharusnya dibunuh, dan yang tersisa seharusnya tidak dapat menimbulkan masalah lagi di kota Gerbang Selatan. Dia hanya perlu berpikir tentang apa yang harus dilakukan dengan pedang iblis Huang King yang berdiri di depannya. Apakah kamu ingin melanjutkan pertarungan kita? Ucap King Sui menatapnya. Jika kamu tidak ingin melanjutkan pertarungan ini, maka aku akan menyelamatkan seseorang, ucap wanita cantik itu. Apa yang dia maksud menyelamatkan seseorang adalah kakek King Hanye. King Sui mengingat King Hanye menyebutkan tentang diselamatkan oleh seorang ahli. Dia memperbaiki pandangannya pada Huang King. Berarti dia adalah ahli yang dibicarakan King Hanye, gumam King Sui dalam hati. Jadi sekarang kamu punya dua pilihan. Salah satunya adalah untuk membubarkan sekte pedang abadi. Yang satunya adalah membiarkan King Hanye mengambil alih sekte pedang abadi. Menurutmu mana yang merupakan pilihan yang lebih baik, ucap wanita itu. Jika aku tidak salah, bukankah kamu dari Menara Pedang? Apa kau tidak akan dihukum oleh Menara Pedang karena melakukan semua ini? Ucap King Sui sangat heran dengan tindakan Huang King. Bagaimanapun, Sekte Pedang Abadi juga berafiliasi dengan Menara Pedang. Tapi apa yang dia lakukan dengannya sekarang? Hehe, aku masih memiliki kebebasan dalam melakukan sesuatu. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Beritahu aku mana yang ingin kamu pilih. Semua terserah padamu, ucap wanita cantik itu. Selain aura yang dipancarkan Huang King saat dia berbicara dan kecantikan ilusinya, dia memberikan aura dunia lain kepada orang-orang.
Semua ini membuat King Sui sangat tidak nyaman. Dia benar-benar tidak mengkhawatirkannya. Dia masih tidak cukup mampu untuk mengkhawatirkan seorang gadis sekalibernya. Bisakah kamu mengelola sekte pedang abadi dengan benar setelah mengambil alih? Ada cukup banyak orang dari kota gerbang selatan yang mengamatinya, ucap King Sui enggan membiarkan sesuatu terjadi pada King Hanye. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Jika aku berani mengatakan ini, berarti aku cukup percaya diri, ucap wanita cantik tersebut. Saat itu, dua orang datang. King Sui melihat dan menyadari bahwa mereka adalah King Hanye dan kakeknya. Dia tahu bahwa Huang King melakukan ini untuk meyakinkannya. King Sui tersenyum kecut. King Sui tahu, di antara dia dan wanita cantik itu tidak pernah memiliki keinginan untuk saling membunuh satu sama lain sejak awal. Alasannya adalah karena komunikasi telepati itu dan alasannya adalah karena dia adalah seorang wanita dari lukisan kecantikan yang dia punya. Bunga yang indah itu sulit dihancurkan. Mereka yang bisa melakukannya tanpa alasan adalah orang gila. Bahkan jika dia akan memulai perang dengan menara pedang di masa depan, dan dia harus menghadapinya, dia tidak tahu apakah dia bisa memaksa dirinya untuk melakukannya. Terima kasih, King Sui. Aku telah mengatakan sebelumnya bahwa sekte pedang abadi ini tidak akan menjadi sesuatu yang layak untuk disebutkan kepada Anda di masa depan, ucap lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak seperti yang selalu dilakukannya. Tapi King Sui tidak dapat tumpang tindih dengan siluet di klinik obat 1000 tahun dari masa lalu. Sejak dia sekali lagi mengambil posisi tetua agung dari sekte pedang abadi, dia telah mendapatkan aura kuat yang mereka miliki, posisi yang tinggi seharusnya. Mulai sekarang, kita seimbang. Anda harus memilih jalan Anda sendiri. Dengan bantuan ahli ini sekarang, tidak ada yang tidak dapat Anda capai di benua Green Cloud. Ini telah menyita cukup banyak waktuku, jadi aku akan pergi sekarang, ucap King Sui memberitahu King Hanye dan kakeknya, yang sudah berjalan ke sisi Huang King. Kenapa kau ingin pergi begitu cepat? Huang King bertanya dengan heran. Seluruh tubuh halus King Hanye sedikit bergetar. Dia mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia sudah mengharapkan hasil ini ketika King Sui pergi saat itu. King Sui tahu bahwa King Hanye telah hidup dengan baik selama beberapa tahun terakhir tanpa dia. Selain itu, dia tidak punya waktu luang untuk hubungan romantis apapun. King Hanye juga memikirkannya sebelumnya. Namun dia tidak bisa membantu tetapi memiliki beberapa keinginan liar ketika dia melihat King Sui kali ini. Sayangnya, takdir tidak akan pernah membiarkan keinginan semua orang terpenuhi. Ya, apakah Anda membutuhkanku untuk hal lain? Ucap King Sui memandang Huang King dengan tenang, atau lebih seperti sedikit acuh tak acuh. Meskipun Huang King ini secantik nyonya istana Misty Hall, King Sui secara tidak sadar tidak ingin ada hubungannya dengan dia, ini karena dia adalah bagian dari menara pedang, yang berarti senjata mereka pasti akan berbenturan satu sama lain lagi secara nyata suatu hari nanti. Tidak, dia menjawab setelah mendengar ketidakpedulian dalam nada King Sui. Dia telah bertindak sangat tidak normal hari ini. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara dengan pria seperti ini, dan dia bahkan sedikit menyayanginya. Padahal bukan jenis cinta romantis. Tetapi karena King Sui adalah seseorang yang telah berinteraksi dengan kesadarannya, dia berpikir bahwa mereka akan dapat menjadi teman setidaknya. Meskipun dia berulang kali, dan lagi mencoba untuk mengakomodasi pria ini, dia hanya tampak memperlakukannya dengan dingin. Dia telah menyerah kepada pria ini berkali-kali, tetapi sepertinya dia telah memberinya bahu dingin selama ini. Dia adalah orang yang sombong dan berhak untuk itu. Selain itu, dia bahkan salah satu wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi. Untuk berpikir bahwa orang seperti itu menyerah kepada seseorang untuk pertama kalinya dikembalikan hanya dengan sikap dingin, kesombongan dalam dirinya menyebabkan dia mengeluarkan aura yang tak tertahankan. King Sui merasa bahwa dia sekarang hampir persis sama dengan wanita di dalam gambar lukisan kecantikan, hanya saja dia memiliki pedang hijau 3 kaki tambahan di tangannya. King Sui secara bertahap berbalik,
tidak lagi melihat ke arah King Hanye. Dia tidak ingin melihat sepasang mata indah yang sedikit merah itu. King Sui. Meskipun King Sui sudah mengambil langkah pertamanya, dia berhenti. Selamat jalan. King Hanye menahan rasa sakit di hatinya saat dia tersenyum, melihat punggung King Sui. Terima kasih, ucap King Hanye. Memanggil burung api, dia bersama iblis babi ngepet naik ke punggung burung api. Sangat cepat, mereka menjadi semakin kecil. Tatapan mata Huang Qing, yang tertuju pada siluet King Sui yang pergi, tampaknya menjadi sangat rumit. Yu Yue, kita akan pergi ke makam paman dan bibi. Aku tahu di mana mereka sekarang, jadi ayo beri penghormatan kepada mereka. Sebelum dia pergi, King Sui telah bertanya pada kakek King Hanye tentang di mana makam ayah dan ibu Chang Hai Ming Yue. Saat ini, mereka bertiga mendarat ke lereng bulan setengah kota selatan dan melihat ke arah pepohonan hijau itu. Tidak banyak kuburan di sekitar sini karena tidak semua orang bisa dimakamkan di sini. Mereka dengan cepat menemukan makam pasangan Chang Hai. King Sui mengeluarkan anggur dari alam valet jadi immortal, membuat Chang Hai Ming Yue merasa berterima kasih padanya sekali lagi. Bagaimanapun, baik dia maupun Liu Li tidak menyiapkan barang-barang ini. Di dunia 9 benua, barang terpenting saat menyembah almarhum adalah anggur. Syukurlah King Sui tidak kekurangan itu. Ayah, ibu, Yue ada di sini untuk menemuimu, Chang Hai Ming Yue berbicara dengan lembut sebanyak air mata menetes dari matanya. King Sui dan Huoyun Liu Li menghiburnya untuk waktu yang lama. Rasa sakit karena dipisahkan oleh hidup dan mati adalah yang paling menyakitkan. Perasaan kehilangan yang menyakitkan itu bukanlah sesuatu yang semua orang bisa alami sendiri. Kesendiriannya tanpa kerabat menyebabkan King Sui sangat mengasihani dia. Sampai-sampai seolah-olah dia telah memperlakukannya seperti istrinya, seseorang yang telah meningkat dalam arti penting setara dengan kerabat sedarahnya sendiri. King Sui dan kedua wanita itu akhirnya melanjutkan perjalanan mereka ke istana surgawi. Sementara itu, gambaran Huang Qing dan King Hanye terus muncul di benak mereka saat mereka bertanya-tanya apakah mereka akhirnya akan bergabung dengan Menara Pedang, seolah-olah Huang Qing dan King Hanye memiliki hubungan yang relatif baik, dan King Hanye juga seorang bakat yang relatif baik dengan tubuh 9 yin-nya. Oleh karena itu, kemungkinan mereka memasuki Menara Pedang sangat tinggi. King Sui tidak ingin mereka menjadi penghalang baginya untuk menuju Menara Pedang ketika saatnya tiba. Di sisi lain, kedua wanita yang bersama King Sui sangat cerdas. Meskipun mereka tidak tahu situasi sebenarnya, mereka tahu bahwa King Sui sangat bermasalah. Apakah kamu memiliki kekhawatiran? Akan terasa lebih baik jika kamu membicarakannya, ucap Huoyun Liu Li dengan lembut sementara Raja Kelinci berbaring di atas punggung burung api, tidak bergerak. Tidak ada apa-apa, aku hanya merasa sedikit lelah, ucap King Sui tersenyum. Kalau begitu kamu harus berbaring dan istirahat. Berbaringlah di pangkuanku. Aku akan memijat kepalamu. Huoyun Liu Li berkata dengan lembut. King Sui tahu bahwa setiap kali Huoyun Liu Li memiliki ekspresi seperti itu, apa yang dia katakan adalah serius. Jika dia memiliki ekspresi yang terus terang dan menawan, sebagian besar waktu, dia hanya akan menggodanya. Ketiganya duduk di atas punggung burung api, King Sui beristirahat di paha Huoyun Liu Li, dengan hanya bergerak sedikit ke samping. King Sui bisa mencium bau bunga valet yang samar sementara lehernya bisa merasakan kelembutan dan pegas pahanya, sepasang tangan mendarat di kepala King Sui. Mereka sedikit dingin saat disentuh atau sedikit hangat, yang membuatnya merasa nyaman. Itu membuat jantung King Sui berdetak sedikit lebih cepat saat kehangatan samar memenuhi hatinya. Menikmati jari-jari ramping yang memijat kepalanya, King Sui tertidur tanpa sadar. Dia bahkan memiringkan wajahnya dan menyandarkan wajahnya ke perut Huoyun Liu Li. Tapi saat King Sui tertidur, panas dari napasnya dengan cepat membuat Huoyun Liu Li tersipu. Setelah tidur sekitar 15 menit, King Sui terbangun. Dia menyadari bahwa wajahnya menekan perut Huoyun Liu Li. Perasaan lembut itu membuat King Sui memutuskan untuk menggosok wajahnya ke perutnya. Ah, dasar bajingan,
Huoyun Liuli menjerit sambil memutar telinga King Sui, menariknya menjauh darinya. Wajah cantiknya tertutup lapisan blush on, dan dia menatap King Sui dengan kesal. Uhuk, maafkan aku. Aku sudah tertidur. Benar-benar dosa. King Sui menyeringai. King Sui yang buruk, kamu benar-benar jahat. King Sui terkekeh saat dia duduk, menyelipkan ketukan di hidung Huoyun Liuli yang indah seperti giok putih. King Sui. Huoyun Liuli memanggil keluar ke King Sui dengan suara lembut. Ada apa? King Sui memandang Huoyun Liuli, bingung dengan ekspresi waspadanya. Aku ingin menanyakan sesuatu, tapi kamu harus berjanji untuk tidak marah. Atau mungkin aku tidak boleh membicarakannya. Meskipun Huoyun Liuli mengatakan bahwa dia tidak akan mengungkitnya, ekspresinya memberitahu King Sui bahwa dia ingin mengatakannya, dan dia tidak diizinkan untuk marah. Pergi di depan. Aku tidak akan marah apapun yang kamu katakan, ucap King Sui menggosok hidungnya. Dia tahu apa yang akan dia tanyakan bahkan dengan menggunakan jari kakinya untuk berpikir. King Sui adalah yang terbaik. Haha, apakah kamu benar-benar berencana untuk meninggalkannya dan tidak berbicara dengan kecantikan kecil itu? Huoyun Liuli mengucapkan ini dengan sangat lambat. Dia telah memperhatikan ekspresi King Sui selama ini. Jika dia melihat ada sesuatu yang salah, dia akan segera tutup mulut. Apakah kamu begitu rela membiarkan dia berada di sisiku? Apa yang terjadi jika dia datang dan merenggut cintaku padamu? Ucap King Sui memiliki senyuman di wajahnya saat dia melihat ke arah Huoyun Liuli. Terus bermimpi. Kami tidak pernah mengatakan bahwa kami akan menikahimu. Huoyun Liuli membentak, tapi matanya yang menawan masih menatap King Sui dengan lembut. Iblis wanita ini, memberiku ini lagi, kami. Siapa kita? King Sui menyeringai pada Huoyun Liuli, yang sebaliknya ingin menggali lubang dan bersembunyi di dalamnya. Mengenakan setelan pakaian berwarna ungu, dia tampak sangat tenang dan feminim, dan bahkan Chang Hai Mingyue tampak sedikit tidak wajar. Penyangkalan kikuk yang menghasilkan eksposur diri. King Sui sangat gembira dan tahu niat para wanita itu. Meskipun hasil ini tidak terduga, itu masih membuatnya sangat gembira. King Sui, kamu belum menjawab pertanyaanku. Huoyun Liuli meraih salah satu lengan King Sui, berbicara dengan nada centil sambil menyipitkan matanya yang panjang dan seksi. Aku tidak punya waktu untuk membicarakan cinta dan hubungan sekarang. Kepalaku sudah sangat besar sekarang. Lagi pula, mungkin bukan hal yang menyenangkan bisa bersamaku. Tanpa aku, bukankah dia akan hidup dengan baik? King Sui berkata, dengan sedikit memaksa. Huoyun Liuli tidak melanjutkan. Dia merasa bahwa dia sangat senang bisa berbagi King Sui dengan kakak perempuannya, tetapi meskipun demikian, dia tahu bahwa itu semua adalah angan-angannya. Bagaimanapun, King Sui masih memiliki tunangannya di kota 100 Miles. Tapi untungnya King Sui menghabiskan sebagian besar waktu bersamanya dan saudara perempuannya. Selain itu, bahkan nyawanya diselamatkan olehnya. Huoyun Liuli memikirkan hal-hal yang telah terjadi antara dirinya dan King Sui, tanpa disadari dia tersenyum. Dia membuang pikiran-pikiran yang mengganggu itu, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa tidak ada gunanya berpikir sebanyak itu. King Sui, wanita itu benar-benar cantik, setara dengan nyonya istana, ucap Huoyun Liuli sedikit nakal. Jangan selalu memuji kecantikan orang lain, Yue dan kamu sendiri tidak kalah dengan wanita lain. Jangan meremehkan diri sendiri. Kalian berdua tidak kalah dari orang lain. Jika ada yang berani mengatakan bahwa Liuli kita tidak secantik orang lain, aku akan menghajar mereka untuk memberitahu mereka siapa yang paling cantik, ucap King Sui tersenyum dengan senang hati. Dia tahu bahwa Liuli mengacu pada pedang iblis Huang King. Kamu bajingan, gangster, penjahat kelamin, ucap Huoyun Liuli cemberut. Burung api mengepakkan sayapnya dengan cepat dan melayang di angkasa. Benar-benar menyenangkan, dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. King Sui tidak pernah mengabaikan pelatihannya di malam hari. Setelah menghabiskan hari mengobrol dengan Huoyun Liuli dan Chang Hai Mingyue,
King Sui akan menghabiskan sisa waktunya mempelajari jimat kuno surgawi. Sekarang, King Sui sudah mulai mencoba membuat jimat perisai ilahi. Setelah pertempuran di kota selatan, King Sui telah memahami betapa kuatnya jimat surgawi. King Sui awalnya ingin mempelajari jimat pengikat terlebih dahulu, tetapi akhirnya memutuskan untuk membahasnya satu persatu. Itu karena dia terus merasa bahwa jimat surgawi ini cenderung progresif. Setelah sekitar setengah bulan, King Sui akhirnya berhasil menggambar jimat perisai ilahi sehari sebelum diusir. Sangat disayangkan bahwa dia tidak dapat mengujinya tepat waktu sebelum dia diusir dari alam Valet Jade Immortal. King Sui merasa bahwa jimat perisai ilahi ini sedikit lebih sulit daripada jimat kekuatan dewa. Waktu yang dia habiskan di alam Valet Jade Immortal sejauh ini sekitar 1 tahun di dunia nyata. Dia hanya berhasil menggambar jimat perisai ilahi setelah 1 tahun, tetapi jimat surgawi hanya dianggap sedikit di atas rata-rata. Matahari sore tidak setajam siang hari. Sekarang musim semi baru saja tiba, semua makhluk hidup kembali, memenuhi dunia dengan aroma vitalitas. Waktu di kota selatan, King Sui sebenarnya ingin mengunjungi seseorang, yaitu pandai besi yang telah dia anggap sebagai saudara laki-lakinya. Orang yang sangat mirip dengan kakak laki-lakinya dari kehidupan sebelumnya. Orang yang dia ajarkan seni tempa kuno. King Sui bertanya-tanya apakah dia baik-baik saja. Dia seharusnya tidak memiliki banyak masalah untuk menjadi orang kaya. Pada malam hari, setelah memasuki alam Valet Jade Immortal, King Sui memutuskan untuk melupakan yang lainnya dan langsung pergi untuk menguji efek dari jimat perisai ilahi. Dia langsung menampar jimat tersebut ke dirinya sendiri. Dan kemudian, King Sui tersenyum. Pertahanan meningkat 20%. King Sui tidak memahami situasi ini. Apakah itu jimat surgawi kelas 2 meskipun baru saja selesai? Atau apakah itu karena jimat surgawi tingkat 1 memiliki efek dari jimat surgawi tingkat 2? Setelah dia benar-benar kelelahan setelah beberapa kali mencoba menggambar jimat, dia mengembangkan siklus lengkap teknik penguatan kuno. 2 hari lalu, teknik penguatan kuno tiba-tiba menerobos ke siklus 142, karena menerobos 2 siklus ini relatif lebih mudah. King Sui mengetahui situasi ini karena peningkatan setiap siklus tambahan sangat lambat sebelum siklus 140. Ini juga akan relatif sulit untuk maju melalui siklus setelah siklus ke-180. Tetapi siklus ke-141 hingga ke-179 akan relatif lebih mudah untuk dicapai. Di alam Valet Jade Immortal, dibutuhkan sekitar 1,5 tahun untuk menerobos ke siklus lain. Ini akan setara dengan sedikit lebih dari setengah bulan di dunia nyata. Oleh karena itu, setelah menerobos ke siklus 140, King Sui sangat gembira selama beberapa saat. Itu karena dari sana, meski sulit, dia akan bisa mencapai siklus ke-180 dalam waktu 3 tahun. Mereka bertiga sudah melakukan perjalanan sekitar sebulan. Beberapa waktu telah berlalu sejak mereka terakhir di kota. Perjalanan kedua ke Istana Surgawi sangat berbeda dari perjalanan pertamanya. Satu-satunya hal yang serupa adalah kerangka berpikir King Sui. Setelah dia bertemu dengan pedang iblis Huang King, dia tahu betapa kuatnya prajurit Raja Bela Diri kelas puncak benua Green Cloud. Apakah kamu memikirkan wanita yang terlihat secantik Nyonya Istana? Ucap Huoyun Liuli menggoda King Sui dengan nakal untuk kesekian kalinya. Tidak. Jawab King Sui tersenyum pahit. Mengapa? Jangan bilang dia tidak cantik, Huoyun Liuli terkikik sambil bertanya. Dia cantik, sangat cantik, jawab King Sui dengan sungguh-sungguh. Apakah aku cantik? Huoyun Liuli menyipitkan matanya yang memikat menjadi bulan sabit yang indah. Ini hampir membuat King Sui terengah-engah. Kamu cantik, apakah dia lebih cantik dariku? Mata Huoyun Liuli benar-benar menunjukkan kelicikannya. Dia tidak secantik kamu. King Sui tidak akan pernah melakukan kesalahan mendasar seperti itu. King Sui selalu mematuhi prinsip-prinsipnya ketika harus menjawab pertanyaan seperti itu sehingga dia terdengar yakin. Ya, munafik. Semua orang dapat melihat bahwa kamu menganggap dia lebih cantik.
Tidak masalah. Aku bisa menerimanya. Jadi katakan yang sebenarnya, apakah dia lebih cantik? Ucap Huoyun Liuli tersenyum padanya. King Sui tidak tahu mengapa Huoyun Liuli ingin melanjutkan topik ini lebih jauh. Dia merasa bahwa dia memiliki masalah pribadi mengenai pertanyaan itu dan bahwa dia tidak menggodanya. Huoyun Liuli merasa bahwa dia tidak secantik Chang Hai Mingyue, apalagi istana Nyonya Misty Hall. Ketika dia melihat wanita cantik bernama Huang Qing, dia benar-benar merasa dia tidak bisa dibandingkan. Ketika King Sui melihat wanita cantik dengan gaun ungu anggunnya, dia tidak berpikir bahwa dia lebih rendah dari siapapun. King Sui terpikat oleh pesonanya yang menggoda secara alami. Dia tidak pernah bosan dengan cara dia menggodanya setiap kali. Dia merasa paling santai, paling nyaman dan paling alami bersamanya. Liuli, di mataku, kamu sama sekali tidak kalah dengan siapapun. Kau adalah yang tercantik. Kecantikan bukanlah konsep yang tetap. Kadang-kadang, itu lebih merupakan perasaan, ucap King Sui dengan ketulusan yang luar biasa. King Sui tidak pernah bisa membayangkan bahwa seorang wanita seperti Huoyun Liuli akan mengalami saat-saat ketika dia kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri. Namun, tidak ada yang bisa menyalahkannya. Bagaimanapun, Chang Hai Mingyue, Ye Jiange, Di Chen dan sekarang dengan tambahan Huang Qing, semuanya adalah keindahan yang tampak dipahat dari fantasi. Bahkan wanita di kota 100 Miles seperti Yu He, Si Qingzuang dan Mingyue Gelou bisa menyamai kecantikannya. Ini membuatnya merasa tidak berdaya bahkan dengan keyakinan yang dimilikinya pada penampilannya. Mengapa kamu mengatakannya? Katakan padaku. Bagaimana aku lebih baik dari wanita Huang Qing itu, ucap Huoyun Liuli tersenyum. Bukan hal yang baik bagi seorang wanita untuk menjadi secantik dirinya atau nyonya istana. King Sui tertawa. Oh, penjelasan macam apa ini? Wanita mana yang tidak ingin terlihat secantik Dewi dan pria mana yang tidak ingin wanita itu menjadi yang paling cantik, ucap Huoyun Liuli. Dia memandang King Sui dengan heran. Setiap pria menginginkan wanitanya menjadi orang yang hidup dan bernapas di sampingnya. Seorang wanita dari daging dan tulang. Seorang wanita dengan keinginan, cinta dan frustrasi. Seorang wanita yang bisa dia sentuh dan raih. Bukan dewi yang disembah di atas alas, ucap King Sui menjelaskan dengan tulus sambil menatap Huoyun Liuli. Kejutan tertulis di seluruh wajah Huoyun Liuli. Bagaimana dengan saudari? Apakah dia seorang dewi? Ucapnya tertawa bahagia. Memang, tapi aku telah menarik salah satu kakinya dari gerbang dewi. Jika aku bekerja lebih keras, mungkin aku bisa membebaskan kakinya yang lain juga. Mengapa wanita sebaik itu menjadi dewi? Bagaimana menurutmu, Liuli? Ucap King Sui memandang Chang Hai Mingyue. Dia terlihat sedikit tidak nyaman, tapi tersenyum malu-malu. Ya. King Sui, kamu adalah satu-satunya yang tidak menyukai wanita yang seperti Dewi. Hehe, ketika aku melihat wanita seperti Huang Qing atau Nyonya Istana, bahkan aku merasa sedikit tertarik, ucap Huoyun Liuli memperhatikan King Sui dengan seksama. King Sui menyentuh hidungnya dan tersenyum malu-malu. Pria mencari wanita untuk dimanjakan dan dicintai. Kecuali jika mereka gila, ucap King Sui. Kamu bisa mengajukan segala macam alasan aneh, tapi kamu benar. Meskipun kamu benar-benar tidak memiliki perasaan sedikit pun untuk mereka, ucap Huoyun Liuli tersenyum. Kelicikan diganti dengan kelicikan. Dia seperti rubah kecil yang cantik. Bagaimana aku harus mengatakannya? Mereka seperti bintang di langit. Mereka terlalu jauh dan jalan kita tidak akan pernah berpotongan. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka akan seperti bintang jatuh. Itu hanya akan menjadi gemerlap untuk saat yang singkat itu, ucap King Sui. Apa? Bagaimana denganku? Bagimu aku ini apa? Huoyun Liuli bertanya dengan suara yang tenang dan acuh tak acuh. King Sui tahu bahwa dia sangat peduli tentang bagaimana dia akan menjawabnya. Dia hanya akan bertindak acuh tak acuh ketika dia benar-benar peduli. Kamu adalah makanan penutup manisku. Karena aku orang yang lapar.
Apa menurutmu aku akan memikirkan bintang-bintang di langit atau akankah aku makan makanan penutup manis yang paling kusuka? King Sui tertawa terbahak-bahak tetapi tatapannya menunjukkan keseriusannya. Tidak mungkin, aku bukan makanan penutup manismu. Kamu benar-benar penjahat kelamin, ucap Huoyun Liuli dengan sedikit meremehkan, tetapi dia tahu bahwa dia sangat bahagia karena senyumnya yang memesona. Kita akan segera mencapai. Ayo turun, ucap Chang Hai Mingyue mengingatkan. Tidak masalah. Jangan lupa, aku sudah menjadi tetua istana surga, hahaha. King Sui tertawa. Di istana surgawi, hanya sesepuh dan di atasnya yang memiliki hak istimewa untuk naik gunung atau terbang tanpa hambatan di sekitar 9 aula istana surgawi dengan binatang terbang mereka, dengan pengecualian beberapa tempat khusus. Aku benar-benar lupa bahwa kamu sudah menjadi tetua, ucap Huoyun Liuli. Burung apinya terbang langsung menuju gunung istana surgawi. Secara naluriah, burung itu menuju ke kediaman Chang Wuya. Namun, saat mencapai langit di atas istana surgawi, dia mendarat. King Sui berpikir bahwa akan lebih baik berjalan dalam jarak yang begitu dekat. Bagaimanapun, sudah lama sejak dia datang. Dia terkejut menemukan bahwa banyak orang di istana surgawi masih mengingatnya. Rupanya, King Sui menempatkan dirinya dalam sorotan terakhir kali dia di sini. Apakah itu King Sui? Siapa King Sui? Seorang pemuda bertanya dengan bingung. Dia adalah tetua termuda di istana surgawi. Sekarang kau tahu, apakah dia pria kurang ajar yang bertarung melawan 9 orang dari menara pedang sendiri? Pemuda itu bertanya saat matanya berbinar ketika dia melihat King Sui. Ya. Dan dia adalah orang yang mengalahkan monster itu, Siri. Dia juga tetua termuda. Meskipun mereka berdiskusi dengan suara pelan, King Sui bisa mendengarnya dengan jelas. Dia menyadari bahwa kedua wanita itu menyembunyikan senyum mereka, setelah mereka berjalan melewati taman batu, hutan dan mengikuti jalan berkerikil. Mereka akhirnya sampai di rumah Chang Wuya. Mereka melihatnya menunggu mereka di gerbang. Kakek Chang. Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liuli memeluk Chang Wuya saat mereka menyapanya. King Sui dapat melihat bahwa mereka berdua sangat bahagia, terutama Chang Hai Mingyue. Guru tua, ucap King Sui tersenyum hormat saat matanya bertemu dengan mata Chang Wuya. Hahaha, kamu kembali. Bagaimana kabarmu semua? Ucap Chang Wuya bertanya dengan riang. King Sui tahu bahwa Chang Wuya benar-benar senang. Putra Chang Wuya sudah meninggal dan dia tidak memiliki keturunan lain yang masih hidup. Meskipun Chang Hai adalah muridnya, dia memperlakukan dia seperti halnya putranya dan telah merawatnya sejak dia masih muda. Dia selalu memperlakukannya sebagai putranya sendiri. Ya, kami baik-baik saja. Kakek Chang, ketika kita tiba, kupikir aku melihat banyak anggota sekte lain dari Menara Pedang dan sekte lain di pegunungan. King Sui bertanya kepada Chang Wuya tentang apa yang mereka lihat. Tepat sekali, aku ingin mendiskusikannya denganmu. Kalian semua kembali pada waktu yang tepat. Kamu tepat pada waktunya untuk turnamen 6 sekte terbesar di benua Green Cloud. Turnamen 6 sekte terbesar. King Sui bertanya pada Chang Wuya dengan bingung. Ya, 6 sekte terbesar di ibu kota benua adalah Istana Surgawi, Menara Pedang, Sekte Alkemis, Sekte Binatang Iblis, Klan Qin, dan Klan Hai. Chang Wuya mendaftar nama-nama sekte dan keluarga yang terlibat karena dia tahu itulah yang ingin dicari King Sui. Apakah ini sekte terkuat di benua Green Cloud? King Sui tahu tentang Istana Surgawi, Menara Pedang dan pernah mendengar tentang Sekte Alkemis dan Klan Qin. Ayah Guo Polu adalah seorang pejuang dari Klan Qin. Namun, King Sui belum pernah mendengar tentang Sekte Binatang Iblis dan Klan Hai. Di permukaan, terlihat seperti itu. Namun, di benua Green Cloud, bahkan hanya di ibu kota benua, siapa yang tahu jika ada ahli tersembunyi. Jadi meskipun mereka dikenal sebagai sekte terkuat, itu benar-benar hanya untuk wilayah ini. King Sui setuju. Mengingat luasnya benua tengah, yang diketahui hanyalah setetes air di lautan. Misalnya, siapa yang tahu bahwa di kota kecil seperti 100 Miles,
ada monster iblis yang kuat di 10.000 rawa penyu. Bahkan ahli maestro meninggal di sana. Guru tua, apakah sekte binatang iblis sangat kuat? Ucap King Sui ingin tahu tentang sekte ini. Sekte binatang iblis pernah menjadi sekte terkuat di benua Green Cloud, karena mereka memiliki dua sesepuh yang berhasil menjinakkan masing-masing makhluk iblis tingkat raja bela diri. Itu langsung meningkatkan peringkat mereka ke sekte terkuat, tetapi orang-orang tidak pernah puas. Ketika mereka mengetahui lokasi binatang iblis, Raja Kera bermata emas, yang baru saja mencapai tingkat martial saint, mereka memutuskan untuk mencoba menjinakkannya. Sayangnya, mereka tidak berhasil. Mereka kalah telak dan kehilangan banyak orang. Pertempuran itu menyebabkan peringkat mereka segera turun. Meski begitu, meski dilemahkan, mereka tetap dianggap kuat. Siapa yang tahu jika mereka memiliki pendukung kuat yang memiliki binatang iblis raja bela diri kelas puncak. Setelah mendengar penjelasan Chang Wuya, King Sui tidak bisa menahan rasa ingin tahu tentang sekte binatang iblis. Karena Ye Jiange dan Luan Luan, dia tahu sedikit tentang penjinakan binatang. Bagaimanapun, penjinak binatang memiliki salah satu profesi paling kuat di dunia 9 benua. King Sui tidak tahu betapa hebatnya teknik penjinakan binatang iblis sekte, tetapi dia tahu bahwa mereka tidak dapat dibandingkan dengan Luan Luan. Ini sudah diduga. Namun, King Sui merasa bahwa mereka jauh lebih rendah darinya. Lagi pula, bagaimana bisa begitu sulit untuk menjinakkan binatang iblis dengan level yang sama dengan mereka? Guru tua, apakah sangat sulit bagi seorang penjinak untuk menjinakkan binatang iblis pada level yang sama? Ya, dalam keadaan normal, penjinakan binatang sangat sulit karena sang penjinak harus mengalahkan binatang itu. Ini sudah sangat sulit karena satu binatang iblis dapat mengalahkan beberapa pejuang bela diri yang berada pada level yang sama dengan dirinya sendiri, Chang Wuya menjelaskan saat mereka semua berjalan menuju aula. Lalu, bagaimana para penjinak binatang dari sekte binatang iblis menjinakkan binatang yang berada pada level mereka? King Sui memikirkan beberapa metode, tetapi dia tidak yakin apakah itu benar. Terutama bagaimana dua penjinak binatang tingkat puncak bela diri, mampu menjinakkan binatang dengan tingkat yang sama. Metode paling langsung untuk menjinakkan binatang adalah mengalahkannya. Setelah penjinak bisa membuat binatang iblis itu takut, sang penjinak bisa mulai menjinakkannya. Cara lainnya adalah mendapatkan bantuan dari seorang ahli untuk melukai binatang iblis itu terlebih dahulu, lalu maju untuk menjinakkannya. Tentu saja, tingkat keberhasilan yang terakhir jauh lebih rendah tetapi jauh lebih aman. Beginilah cara para senior dapat membantu junior mereka, dan bagaimana hubungan ditingkatkan antara para penjinak binatang ini. Mereka semua duduk di kursi dekat meja teh. Itu cocok dengan tebakannya, namun, King Sui tidak tahu bahwa orang dapat bekerja sama untuk itu. Di benua Green Cloud, hanya ada prajurit raja bela diri kelas puncak. Bahkan dengan bantuan satu orang, tidak akan mudah untuk mengalahkan binatang iblis raja bela diri kelas puncak. Guru tua, lalu untuk apa aturan dan tujuan turnamen 6 sekte diadakan? King Sui bertanya. Dia memikirkan tentang orang yang dia temui di Menara Pedang sebelumnya dan bertanya-tanya apakah dia bisa membunuhnya jika kondisinya memungkinkan. Secara nominal, untuk bertukar pandangan dan belajar dari satu sama lain. Sebenarnya, ini pada dasarnya untuk menyelesaikan dendam, jawab Chang Wuya. Menyelesaikan dendam, tentang apa itu? King Sui bertanya karena ada kilatan di matanya. Di ibu kota benua ini dan wilayah sekitarnya, 6 sekte ini memiliki kekuatan terbesar. Semua sekte dan klan kecil lainnya cukup tidak signifikan. Oleh karena itu, dendam biasanya disimpan dalam 6 sekte ini. Persis seperti hubungan antara Istana Surgawi dan Menara Pedang, ucap Chang Wuya. Apakah pembunuhan diizinkan dalam turnamen ini? Ucap King Sui menatap Chang Wuya sambil tersenyum. Hahaha, dalam turnamen 6 sekte ini, tidak ada yang bisa turun dari panggung pertempuran tanpa cedera, jawab Chang Wuya tertawa. Pada saat ini,
King Sui merasakan darahnya mendidih saat memikirkan menara pedang. Dia kemudian menoleh ke Chang Wuya dan terus bertanya, "Guru tua, apakah ada aturan atau batasan untuk turnamen 6 sekte ini?" "Tentu ada. Orang dengan senioritas yang sama dapat langsung saling menantang. Jika seseorang dengan senioritas lebih tinggi ingin bertarung dengan seseorang dengan senioritas lebih rendah, orang dengan senioritas lebih rendah dapat memutuskan apakah dia ingin menerima tantangan tersebut atau tidak. Siapapun yang memiliki senioritas lebih rendah dari orang di panggung pertempuran, dia bisa langsung menantang lawan di atas panggung dengan bebas semau dia. Sisanya terserah takdir," ucap Chang Wuya menjelaskan peraturannya. "Itu mudah. Kehidupan praktisi seni bela diri lebih rapuh daripada rakyat jelata." King Sui menghela nafas. Setelah beberapa saat, Fei Wuji datang dengan gembira. Karena Chang Wuya menyukai anggur, King Sui mengeluarkan beberapa dari berbagai anggur yang dia simpan di alam valet jade immortal. "King Sui, hahaha. Jadi, apakah kamu akan berpartisipasi dalam turnamen 6 sekte?" Fei Wuji bertanya setelah dia meneguk segelas Nuer Hong, anggur tua. "Salam paman bela diri Fei," ucap King Sui menyapa Fei Wuji dengan hormat, lalu menjawab pertanyaan Fei Wuji. Tergantung. King Sui memikirkan orang itu, jika dia berdiri di atas panggung pertempuran, King Sui pasti akan naik juga. "Jika kamu ikut berpartisipasi, King Sui, ingatlah bahwa kamu hanya bisa bertarung dengan seseorang dengan senioritas yang sama," ucap Fei Wuji serius. "Ada banyak orang yang berlomba-lomba mengambil kesempatan ini untuk membunuh seorang jenius seperti King Sui." "Ya paman, aku akan mencatatnya." "Terima kasih, paman bela diri." King Sui berterima kasih atas perhatian Fei Wuji. Di dunia 9 benua, tidak banyak orang yang memperlakukannya seperti itu. "Paman Fei, akankah ada banyak orang yang ikut berpartisipasi dalam turnamen haus darah seperti itu?" King Sui percaya bahwa turnamen yang pada dasarnya dibuat untuk orang-orang yang ingin balas dendam tidak akan memiliki banyak peserta. Turnamen akan dimulai dengan orang-orang yang memiliki dendam satu sama lain, karena pertempuran ini berakhir dengan kematian atau kecacatan, jadi kebencian antara kedua belah pihak secara bertahap semakin dalam. Begitu spiral haus darah ini dimulai, segala sesuatu yang lain menjadi sekunder. Itulah mengapa setiap turnamen 6 sekte berakhir dengan pertumpahan darah. Fei Wuji menjelaskan, "Bukankah itu berarti banyak orang berbakat akan mati?" King Sui bertanya dengan ragu. "Hahaha, orang yang belum pernah mengalami badai petir dalam hidup, yang belum pernah mengalami perubahan kehidupan, tidak dapat dianggap sebagai orang yang bertalenta." Fei Wuji berkata lembut dengan nada percaya diri. Ini membuat King Sui mengingat sebuah pepatah. Membunuh satu orang dianggap sebagai kejahatan. Membantai 10.000 dianggap sebagai kepahlawanan. Dengan demikian, membantai 9 juta orang akan dianggap sebagai aksi kepahlawanan yang paling berani. Setelah membunuh 10.000 orang, seseorang akan mendapatkan aura kematian yang kuat. Ketika seseorang telah membunuh 9 juta orang, seseorang akan mencapai aura pembunuh yang luar biasa yang menutupinya, bahkan aura tidak menyenangkan yang menyertainya. Sudah sore ketika King Sui kembali ke tempatnya sendiri. Ketika dia tiba, dia melihat seorang gadis berdiri di sana dan tersenyum padanya. "Yan Linger, kakak King Sui." King Sui berpikir bahwa dia tidak akan berinteraksi dengan siapapun dari klan Yan, setelah dia menyelesaikan masalah klan Yan. Namun, dia telah melupakan tentang Yan Linger dan bagaimana mereka sekarang tinggal satu lantai dari satu sama lain. "Jangan panggil aku kakak, aku bukan saudaramu," ucap King Sui. "Aku tidak peduli, aku ingin memanggilmu kakak." Yan Linger lebih tua dari King Sui hanya dalam beberapa hari. Tapi dia biasa memanggilnya kakak King Sui, jadi dia bahkan tidak repot-repot mengubahnya. "Aku tidak lagi memiliki hubungan dengan klan Yan," ucap King Sui berdiri tegak. "Jadi bagaimana jika aku juga tidak memiliki hubungan dengan klan Yan, karena aku juga membenci klan Yan. Aku berharap aku bukan dari klan Yan, tapi ini bukan pilihanku."
Yan Linger menjawab dengan putus asa saat dia melihat King Sui. Benar, dia tidak punya pilihan dalam hal ini. Sama seperti dirinya, dia juga tidak punya pilihan. Pada saat ini, King Sui tidak merasa nyaman dengan ini. Generasi mereka semua memiliki keluarga yang hancur. Masa bodoh. King Sui mengatakan itu lalu dia menuju ke atas. Yan Linger mengikutinya ke atas saat senyum tipis muncul di wajahnya. Ketika King Sui hendak menutup pintu, Yan Linger dengan cepat menyelinap masuk. King Sui terhenti sejenak sebelum dia menutup pintu. Dia berbalik untuk melihat Yan Linger. Apa yang sedang kamu lakukan di tempatku? Aku lelah, dan aku ingin istirahat. Oh, kamu lelah. Kalau begitu, kamu bisa tidur saja. Abaikan saja aku. Aku hanya ingin melihat-lihat di sekitar sini, ucap Yan Linger mengedipkan kedua matanya yang tampak polos. King Sui menatap mata polos itu. Meskipun dia tahu dia berpura-pura, hatinya melunak. Dia adalah gadis yang sangat bangga, jadi pasti membutuhkan banyak keberanian baginya untuk melakukan ini. Bahkan dia mungkin tidak memiliki keberanian untuk melakukan hal seperti itu sendiri. Kakak King Sui, aku tidak tahu bahwa semuanya seperti ini. Kamu dan Bibi pasti menderita selama ini. Yan Linger segera tahu dia telah membuat kesalahan begitu dia mengatakan itu. Dia memandang King Sui dengan cemas, dia menemukan bahwa King Sui tidak marah. Sampai sekarang, King Sui tahu bahwa cabang lain dari klan Yan hanyalah korban tak berdaya dari insiden itu. Dia tidak ingin menyimpan dendam itu dengan keras kepala, karena, bagaimanapun, anggota klan Yan semuanya sudah mati. Baiklah, karena kamu ingin tinggal di sini, silakan saja. Aku akan istirahat dulu. King Sui berkata kepada Yan Linger dengan letih, dan memasuki kamarnya meninggalkan gadis itu di ruang tamu. Yan Linger menganggukkan kepalanya dengan riang. Meskipun King Sui tidak tampak ramah sekarang, dia tahu bahwa banyak hal berubah dan kebencian King Sui terhadapnya telah berkurang. Malam datang dan sinar bulan menyinari ruangan. King Sui keluar dari alam Valet Jade Immortal. Dia tidak bisa tidur saat ini. Dia telah mencapai siklus 143 dari teknik penguatan kuno. Lebih mudah untuk mencapai terobosan sekarang. Dia hanya harus mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk mencapai terobosan. Selama periode waktu ini, kekuatan King Sui telah meningkat sangat cepat. Laju pertumbuhan ini hanya akan berhenti pada siklus ke-179, jadi King Sui perlu meningkatkan secepat mungkin, dan mencoba mempersingkat waktu yang dibutuhkan. Begitu dia mencapai siklus ke-180, tingkat di mana dia mencapai terobosan akan turun lagi. King Sui tahu bahwa begitu dia mencapai siklus ke-179, kemampuannya akan meningkat pesat. Dengan peningkatan ini, dia merasa lebih banyak bahaya akan muncul di depan. King Sui berdiri di dekat jendela sambil melihat langit berbintang yang tenang dan tak terbatas. Langit bertabur bintang berkelap-kelip yang bersinar lembut di samping bulan purnama. King Sui tidak pernah berpikir untuk kembali. Ketika dia pertama kali tiba di dunia 9 benua, dia sedikit khawatir. Tetapi ketika dia melihat tatapan penuh harapan King Yi, dia perlahan-lahan terbiasa dengan dunia ini. Bagaimanapun, dia mengalami tumbuh besar di sini dan menyaksikan cinta ibunya. Ketika dia masih bayi, alih-alih dalam keadaan kosong seperti yang dimiliki semua bayi, dia perlahan mengamati betapa besar cinta ibunya. Saat matahari terbit, itu akan menjadi hari pertama turnamen 6 sekte. Cahaya bulan memantulkan bayangan di mata King Sui. King Sui melihat ke langit yang jauh dan merasa sedikit putus asa. Tan Yang, kau lebih baik tidak muncul di panggung pertempuran. Jangan biarkan aku melihatmu. King Sui menutup matanya dengan sedih. Dia memaksa dirinya untuk tidak memikirkan Ming Yue Gelou dan Yu Chang kecil. Dia bisa merasakan bahwa emosi yang tertekan ini menghancurkan hatinya. Keesokan harinya, King Sui pergi ke lapangan umum untuk latihan paginya. Dia menemukan Gongsun Jianyun dan sekelompok besar orang sedang berlatih tinju Tai Chi dengan sungguh-sungguh.
Dia terkejut menemukan bahwa banyak dari mereka telah mendapatkan bakat untuk Tai Chi dan mampu mengekspresikan keanggunan Tai Chi. Ada beberapa orang seperti Gongsun Jianyun yang telah mencapai tingkat master teknik. King Sui diam-diam kagum dengan Gongsun Jianyun. Dia memiliki bakat alami yang tinggi dan dapat dianggap sebagai jenius di Star Moon Hall sebelum dia bertemu King Sui. Sayangnya, prestise King Sui benar-benar menguburnya. Kakak King Sui. Gongsun Jianyun melihat King Sui dan berlari dengan terkejut. Kakak King Sui, kakak King Sui, banyak dari mereka telah berbicara dengan King Sui sebelumnya, jadi mereka datang untuk menyambutnya. Mereka memandang King Sui dengan banyak kekaguman dan rasa hormat. Sejak kapan aku begitu dekat dengan mereka? King Sui menatap Gongsun Jianyun dengan bingung. Agar tidak mempersulit, King Sui membalas dengan tersenyum kepada mereka dengan ramah. Kapan kamu kembali? Gongsun Jianyun bertanya begitu saja. Usia bisa membuat seseorang menjadi tua, dan usia juga bisa membuat seseorang semakin dewasa. King Sui bisa melihat perubahan nyata dalam sikap Gongsun Jianyun. Citranya telah berubah total, dia bukan lagi playboy yang sombong dan angkuh. Aku kembali kemarin. Kalian semua bangun pagi-pagi sekali. King Sui menjawab sambil tersenyum saat dia perlahan pergi ke pose Tai Chi. Ketika mereka melihat King Sui memulai latihannya, mereka diam-diam mundur. Memang tidak mudah untuk menemukan seorang ahli. Mereka takjub bagaimana sikap awalnya yang tampak begitu dalam dan dalam. Pada generasi sebelumnya, mencapai tingkat leluhur sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Level King Sui di Tai Chi Fist sudah berada di level surgawi. Setiap aspek dari bentuk Tai Chi-nya mengungkapkan gerakan yang sangat sederhana. Bahkan jika mereka memiliki kemiripan ringan dan tidak berdaya, dampak dari setiap pukulan menyebabkan perubahan di bidang Ki secara umum. King Sui mengatur napas dalam-dalam. Energi alam. King Sui menampakkan diri kepada yang lain sebagai seorang pejuang yang kokoh dan kuat. Diselingi dengan kelembutan adalah aura yang tak terkalahkan. Gerakannya tidak kasar, melainkan alami dan murah hati. Ada banyak orang di lapangan umum. Beberapa dari mereka bahkan bukan dari istana surgawi, tetapi mereka adalah minoritas. Bagaimanapun, ini adalah lapangan umum di Star Moon Hall. Dulu, banyak orang tidak mengerti mengapa King Sui memilih untuk mempraktikkan teknik tinju yang lambat setiap hari, yang membuat banyak orang memfitnahnya. Setelah King Sui mengalahkan 9 murid berbakat di Menara Pedang dan Siri, dia menjadi terkenal. Sejak saat itu, Gongsun Jianyun dan yang lainnya mulai berlatih teknik tinju lambat itu. Mereka harus mengagumi wawasan Gongsun Jianyun. Kerumunan di sekitarnya semakin ramai. Ayo pergi, ayo cepat ke Lingqiao Treasure Hall. Kita harus menemukan tempat duduk yang bagus. Turnamen 6 sekte akan segera dimulai. Jika kita terlambat, kita tidak akan bisa melihat apa-apa. Tepat sekali, kami tidak dapat melewatkan turnamen 6 sekte ini yang hanya terjadi setiap beberapa tahun. Jika kita menontonnya kali ini, itu bisa menyelamatkan hidup kita. Perhatikan baik-baik dan cobalah belajar sebanyak yang kamu bisa. King Sui perlahan menjadi dingin. Dia tiba-tiba merasakan kehadiran Ki yang aneh. Dia berbalik dan melihat seseorang yang tidak dia duga. Apakah kamu tertarik untuk menonton turnamen? Ucap Siri tersenyum. Dalam kesempatan langka ini, Siri yang mulai berbicara lebih dulu sambil tersenyum pada King Sui, kemampuannya meningkat secara signifikan. Inilah manfaat memiliki mentalitas yang teguh. Tentu. King Sui menjawab sambil tersenyum saat dia melihat Gongsun Jianyun. Kakak King Sui, tidak apa-apa. Kalian berdua pergilah dulu. Aku akan menyusul sebentar lagi. King Sui mengangguk dan menuju ke Lingxing Treasure Hall dengan Siri di sisinya. Apa Anda akan bergabung dengan sparring? Siri melihat ke kejauhan saat dia berbicara. Apa Anda juga? King Sui menjawab dengan jelas. Aku bisa merasakan niat membunuh. Aku pikir ini tidak seperti Anda. Siri tertawa, memperlihatkan gigi putihnya. Orang yang berdiri di depannya memiliki penampilan yang cerah dan tampan.
King Sui tidak menyangka bahwa dia akan mengejar seseorang seperti Nyonya Istana Misty Hall, tetapi dia tahu bahwa itu hanya akan membuat Siri penuh dengan luka. Aku di sini untuk membunuh seseorang, tapi aku tidak yakin apakah dia akan hadir. King Sui berkata dengan senyum tipis. Siri tidak melanjutkan pembicaraan. Dia tahu dari nada King Sui apa artinya itu, dan memutuskan untuk diam. Ketika mereka mencapai balai harta karun Ling Qiao, mereka menemukan bahwa ada banyak orang di mana-mana. Kebanyakan dari mereka menuju ke lapangan umum. Beruntung, masih ada lorong bagi orang untuk masuk dan keluar. Hanya setelah beberapa langkah, King Sui memperhatikan bahwa banyak mata tertuju padanya. King Sui tersenyum canggung dan menatap Siri, yang ada di sampingnya. Awalnya, King Sui mungkin tidak dikenali secepat itu, tetapi dia berada di samping orang yang begitu menarik. Lihat, bukankah itu Siri? Iya, dia masih sangat tampan dan bergaya, ucap seorang wanita cantik dan dewasa pingsan. Aku mendengar bahwa keterampilannya telah meningkat pesat. Aku juga pernah mendengar tentang itu. Hei, siapa orang di samping Siri itu? Burung berbulu berkumpul bersama. Pria itu masih sangat muda, tapi dia terlihat menawan seperti Siri. Bagaimana mungkin aku bisa melewatkan pria dengan cita rasa seperti itu? Itu adalah King Sui. King Sui. Diskusi menjadi sengit ketika King Sui dan Siri diikuti oleh arus orang. Beberapa bahkan mendiskusikan topik tentang King Sui. Meskipun banyak orang telah melihat King Sui sebelum dia meninggalkan Istana Surgawi, mereka masih sangat bersemangat tentang kepulangannya. Haha, King Sui telah kembali. Istana Surgawi kita akhirnya bisa membunuh mereka selama kompetisi. Ini akan menjadi waktu kita untuk bersinar, ucap salah satu murid Istana Surgawi berteriak dengan penuh semangat. Ya, King Sui adalah yang terkuat di antara generasi kita di Istana Surgawi, ucap murid lain segera menindaklanjuti. Dia tampak seperti dia memiliki keinginan untuk menimbulkan masalah dan kekacauan. King Sui akhirnya kembali. Haha, bunuh mereka dan ubah menjadi serpihan dan debu. Hahaha, ini terlalu lucu. Suara yang menjulang tiba-tiba menyela sorakan antusias para murid. Tawa itu langsung mereda. Saat mereka berbalik ke arah suara itu, mereka bisa melihat seorang pemuda kasar berdiri di depan mata. Dia memiliki sepasang mata lebar cerah, alis tebal, dan hidung lurus. Janggutnya dicukur rapi kecuali di area dengan rambut biru tua yang memberikan kesan agresif dan barbar. Apakah Anda anggota dari Sekte Binatang Iblis? Ucap seseorang dari kerumunan dengan penasaran bertanya ketika mereka melihat seragam Sekte Binatang Iblis anak muda kasar itu. Sekte Binatang Iblis dan Sekte Alkemis dari level yang sama hidup berdampingan dalam harmoni sejak dulu. Biasanya, Sekte Alkemis tidak akan berguna di medan perang karena keterampilan bela diri mereka yang terbatas. Namun, Sekte Alkemis yang hebat akan selalu disiapkan dengan pil obat khusus untuk meningkatkan kekuatan mereka dalam waktu singkat. Selain pil obat, seorang alkemis juga akan menyiapkan beberapa bubuk obat unik untuk mengurangi keefektifan kemampuan lawan. Sekte Binatang Iblis dikenal sebagai pejuang yang sangat baik dalam hal bertarung, bahkan tanpa teman binatang mereka. Mereka juga bisa tampil lebih baik tanpa memerintahkan binatang itu untuk melakukan perintah mereka. Selain itu, para penjinak binatang tidak akan pernah bertempur sendirian karena binatang iblis mereka akan selalu bertindak sebagai pendukung. Dalam kasus normal, penjinak binatang hanya bisa menjinakkan binatang iblis dengan level yang sama dengan diri mereka sendiri. Namun, akan ada beberapa penjinak binatang khusus yang mampu menjinakkan binatang iblis dengan level yang lebih tinggi tanpa kesulitan apapun.